Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raka Rahmatullah dari kelompok 5 yang beranggotakan Khalila Putri Arisa, Marsal Sebastian, dan Muhammad Anbiya Nurul Adha. Kali ini akan mempresentasikan tentang LKPD 1.2 atau percobaan hukum Ohm. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian rangkaian tertutup dalam suatu rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, dari data hasil percobaan hukum Ohm, siswa dapat membuat grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada hambatan yang konstan. Yang ketiga, secara mandiri siswa dapat menginterpretasikan grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Yang keempat, dari data hasil percobaan hukum Ohm, siswa dapat menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan. Yang kelima, secara mandiri, siswa dapat memformulasikan hukum Ohm. Yang keenam, berdasarkan gambar desain rangkaian sederhana dan hasil rangkaian sederhana percobaan hukum Ohm, siswa dapat menjelaskan konsep hukum Ohm. Lalu yang ketujuh dan terakhir, secara mandiri siswa dapat menghitung kuat arus listrik, tegangan atau hambatan berdasarkan hukum Ohm. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan hukum Ohm kali ini adalah laboratorium virtual. Kami menggunakan software Virtual Lab Electricity DL. Selanjutnya, percobaan hukum Ohm ini akan dilakukan oleh anggota kelompok lainnya yang akan dilakukan berikut ini oleh Anbia, kemudian Kalila, dan Marcel. Nama saya Muhammad Anbiyanul Adha dan di sini saya akan melakukan percobaan tentang hukum Ohm dengan hambatan 50 ohm. Kita pasang dulu resistornya dengan hambatan 50 ohm. Lalu kita pasang baterai. Yang pertama-tama 3 volt terlebih dahulu. Kita fuse ganti. Kita bisa dilihat di sini rangkaian dengan saklar terbuka. Maka tidak ada arus listrik yang berjalan sama sekali karena saklar terbuka. Kalau kita tutup, maka akan menghasilkan arus listrik yang bernilai 0,06 ampere. Kita juga bisa lihat view change, ada elektron yang berpindah. Selanjutnya kita ganti baterai. Selanjutnya kita akan menggunakan baterai dengan kapasitas 6 volt. Maka dapat dihasilkan yaitu 0,12 ampere. Selanjutnya kita juga akan mencoba dengan baterai dengan berkapasitas 9 volt. Maka ampere yang dihasilkan adalah 0,18. Selanjutnya adalah 12 ampere. Menghasilkan 0,24 ampere. Dan yang terakhir terlewat yaitu 1,5. Menghasilkan 0,03 ampere. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, saya Marsal Sebastian dan saya akan melakukan percobaan hukum Ohm pada rangkaian dengan hambatan 100 ohm. Jadi yang pertama kita ganti dulu hambatannya dengan yang 100 ohm. Lalu saya akan mencoba dengan baterai 1,5 volt dan dihasilkan arus 0,015 ampere. Lalu saya akan mencoba dengan kapasitas baterai 3 volt dan arus yang dihasilkan adalah 0,03 ampere. Lalu saya akan mencoba dengan kapasitas baterai 6 volt. Sebentar. Dan arus yang dihasilkan dalam baterai nyala. Dan arus yang dihasilkan dalam baterai 6 volt adalah 0,06 ampere. Lalu saya akan mencoba dengan kapasitas baterai 9 volt dan arus yang dihasilkan seperti yang kita lihat 0,09 ampere. Lalu yang terakhir dengan kapasitas baterai
12 volt, arus yang dihasilkan adalah 0,12 ampere. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Kalila Putri Arisa. Saya akan mencoba percobaan hukum ohm pada rangkaian dengan hambatan 500 ohm. Yang pertama saya akan mencoba dengan baterai berkapasitas 1,5 volt. Dan maka arus listrik yang dihasilkan adalah 0 ampere. Selanjutnya saya akan mencoba dengan baterai dengan berkapasitas 3 volt dan maka arus listrik yang dihasilkan adalah 0 ampere juga. Selanjutnya saya akan coba dengan baterai kapasitas 6 volt. Maka arus listrik yang dihasilkan adalah 0,012 ampere. Selanjutnya saya akan mencoba baterai dengan kapasitas 9 volt dan maka arus listrik yang dihasilkan adalah 0,18 ampere. Dan terakhir saya akan mencoba dengan kapasitas 12 volt dan menghasilkan 0,024 ampere. Terima kasih. Data dari tegangan dan arus yang dihasilkan pada rangkaian dengan hambatan 50 ohm. Pada tegangan 0 volt dihasilkan arus 0 ampere, pada 1,5 volt dihasilkan 0,03 ampere, pada 3 volt dihasilkan 0,06 ampere, pada 6 volt dihasilkan 0,12 ampere, pada 9 volt dihasilkan 0,18 ampere, dan pada 12 volt dihasilkan 0,24 ampere. Berikutnya adalah tabel hasil percobaan hukum ohm pada rangkaian dengan hambatan 100 ohm. Pada tegangan 0 volt dihasilkan arus 0 ampere, pada tegangan 1,5 volt dihasilkan arus 0,015 ampere, pada tegangan 3 volt dihasilkan 0,03 ampere, pada tegangan 6 volt dihasilkan 0,06 ampere, pada tegangan 9 volt dihasilkan 0,09 ampere, dan pada 12 volt dihasilkan arus 0,12 ampere. Dan ini adalah tabel hasil percobaan yang terakhir, yaitu tabel hasil percobaan hukum ohm pada rangkaian dengan hambatan 500 ohm. Pada tegangan 0 volt dihasilkan arus 0 ampere, pada tegangan 1,5 volt dihasilkan arus 0 ampere, pada tegangan 3 volt dihasilkan arus 0 ampere juga, pada tegangan 6 volt dihasilkan arus 0,012 ampere, pada tegangan 9 volt dihasilkan 0,018 ampere, pada tegangan 12 volt dihasilkan arus 0,024 ampere. Di sini di hambatan 500 ohm ini, pada tegangan yang lumayan kecil, yaitu 1,5 volt dan 3 volt, tidak ada kuat arus yang terjadi. Hal ini mungkin dikarenakan hambatannya yang terlalu besar dan tegangannya yang terlalu kecil, maka tidak terjadi arus listrik setelah melewati hambatan pada rangkaian dengan hambatan 500 ohm. Dan berikut adalah grafik dari tabel hasil percobaan yang tadi mengenai hubungan kuat arus terhadap tegangan. Grafik yang berwarna oranye menunjukkan hasil dari percobaan hukum ohm pada rangkaian dengan 50 ohm, hambatan 50 ohm, grafik abu-abu pada hambatan 100 ohm, dan grafik biru pada hambatan 500 ohm. Saat membuat grafik di Microsoft Excel, kita dapat menemukan persamaan garis yang ada pada grafik ini. Untuk grafik oranye, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 50X min 2 min 15. Pada grafik abu-abu, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 100X min 2 min 15. Dan pada grafik biru, hambatannya adalah Y sama dengan 427,42X plus 1,4032. Dari grafik ini, yang bisa kita ambil adalah nilai gradiennya. Seperti yang kita ketahui, pada persamaan garis, Y sama dengan MX plus C, maka koefisien X lah yang menjadi gradien dari garis tersebut, kemiringan garis tersebut. Maka pada grafik oranye, kemiringan atau gradiennya adalah 50.
Pada grafik abu-abu, kemiringannya 100, dan pada grafik biru, kemiringannya 427,42. Untuk apa kita mencari gradien? Nilai gradiennya adalah untuk menjawab soal-soal berikut ini, yang ada pada LKPD 1.2. Yaitu yang pertama, nilai gradien untuk masing-masing grafik. Yang A, grafik hambatan 50 ohm memiliki gradien 50, grafik hambatan 100 ohm memiliki hambatan 100, dan grafik hambatan 500 ohm memiliki kemiringan 427,47. Dari sini dapat kita lihat bahwa hubungan antara gradien dan hambatan. Bisa disimpulkan bahwa semakin besar gradien, semakin besar pula hambatannya. Ya, bisa dilihat grafik biru dengan hambatan 500 ohm memiliki gradien yang paling tinggi juga, paling miring. Grafik abu-abu dengan hambatan 100 ohm memiliki kemiringan yang tidak terlalu miring, tidak terlalu rendah, dan grafik oranye dengan hambatan 50 ohm memiliki gradien yang paling kecil. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana nilai masing-masing gradien dari grafik tersebut? Apakah mendekati nilai hambatan yang terpasang? Jawabannya, ya, nilai gradien masing-masing grafik tersebut mendekati dan bahkan sama dengan nilai hambatan yang terpasang. Lalu pertanyaan nomor 3, bagaimana hubungan kuat arus listrik atau yang disimbolkan dengan I dan tegangan yang disimbolkan dengan V berdasarkan percobaan yang telah dilakukan? Jawabannya adalah hubungan antara arus dan tegangan berbanding lurus. Semakin besar tegangan, maka semakin besar pula arus yang dihasilkan. Lalu pertanyaan yang keempat adalah bagaimana hubungan antara tegangan, arus listrik, dan hambatan listrik berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Hubungannya adalah tegangan berbanding lurus terhadap arus dan hambatan. Hambatan berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan arus, lalu arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi kesimpulannya, tegangan berbanding lurus terhadap arus dan hambatan, hambatan berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan arus, lalu arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Semakin besar nilai tegangan, maka semakin besar pula nilai arus dan hambatan. Semakin besar nilai hambatan, semakin besar pula nilai tegangan, dan semakin kecil nilai arus. Dari kesimpulan tersebut, dapat diperoleh rumus yaitu R sama dengan V per I, dengan R berbanding lurus dengan V, dan R berbanding lurus dengan 1 per I. Sekian dari saya dan kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih.